Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sonika Ramadan dari kelas pengantar ilmu komunikasi kelas F di UPN Veteran Jawa Timur. Nah, di sini saya akan jelaskan mengenai prinsip-prinsip dalam kajian ilmu komunikasi. Oke, kita next ya. Ya, eh, prinsip-prinsip komunikasi sendiri dikemukakan sama Profesor Dedi Mulyana yang berada di judul bukunya yaitu Ilmu Komunikasi dalam suatu pengantar ya. Ini bisa baca mungkin di atas saya mungkin. Ya oke, saya akan jelaskan mengenai satu persatu mengenai prinsip-prinsip dalam ilmu komunikasi. Ya, yang pertama komunikasi adalah suatu proses simbolis. Ya, semua yang ada eh, di tubuh manusia seperti jari kita, seperti wajah kita, seperti gerakan tangan kita itu adalah sebuah lambang dan juga eh, komunikasi tuh. Misal nih apa sama teman-teman nih kalau lagi rame di mall tuh mungkin bisa pakai ini untuk oke atau gini mungkin pesan satu itu ya seperti itu. Ya terus juga tanda-tanda rambu seperti ini seperti di samping saya ini ada lampu sepeda, ada eh, rambu-rambu traffic light seperti itu juga eh, menjelaskan mengenai sebuah komunikasi gitu. Namun dalam hal ini secara simbol-simbol gitu dapat untuk bisa eh, dapat ditangkap secara cepat gitu. Lalu ada simbol-simbol agama seperti Kristen, ada Islam juga gitu. Kristen dilambangkan oleh salib, lalu juga Islam dilambangkan bulan sabit sama bintang seperti itu. Oke, next kita ke prinsip yang kedua gitu. Ya, untuk prinsip yang kedua sendiri adalah setiap perilaku komunikasi mempunyai potensi komunikasi. Seperti wajah kita gitu, seperti ini, smile, marah, marah, atau dada gitu, lalu juga garuk-garuk. Ya, seperti itu juga manusia juga sebagai perilaku dari komunikasi sendiri seperti itu. Kita sedih, em, kita gembira gitu. Ya, itu juga sebagai eh, penjelasan dari komunikasi sendiri gitu. Bisa menyampaikan pesan dengan orang lain secara jelas. Oke, prinsip yang ketiga yaitu komunikasi mempunyai dimensi dan isi dalam hubungan gitu. Seperti em, ketika kita mau menjalin persahabatan dengan teman, seperti juga kita sama tetangga gitu, atau mungkin rekan kerja kita gitu, bahwa setiap em, apa yang kita katakan, pesan yang ingin kita sampaikan ke orang lain juga memiliki konteks dan hubungannya sendiri-sendiri gitu. Bisa sama teman kita bahas ya kita bahas mau keluar di mana, hangout kemana gitu. Lalu juga sama tetangga kita mau rujukan bareng nih misalnya gitu. Atau mungkin rekan kerja kita mau bisnis bareng eh, atau mungkin apa masalah mengenai pekerjaan seperti itu. Oke, yang prinsip yang keempat. Oke, yang prinsip keempat adalah komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Ya sih, dalam kehidupan kita sehari-hari pasti dengan kita bicara atau mungkin dengan simbol dan lambang yang kita mainkan untuk menyampaikan sebuah pesan itu juga semuanya hal-hal yang disengaja gitu seperti tos gitu. Atau mungkin kita mau diskusi untuk bermain bareng yuk kita main bareng yuk gitu atau mungkin kita mau video call mungkin sama temen gitu juga pasti ada sebuah tujuan dan juga sebuah eh,
ada kesengajaan seperti itu. Oke, yang prinsip yang kelima yaitu kom- oke, yang kelima mungkin komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Maksudnya dalam hal ini ketika kita mau misalnya nih kita mau telepon sama orang, itu harus harus tahu nih batasan waktu kita gitu, batasan ruang kita untuk menelpon seseorang itu seperti itu. Dan juga dengan pesan yang misalnya nih kita mau chattingan gitu jam 12 malam, apa itu termasuk hal yang logika atau gimana gitu. Ya kita harus sebagai orang-orang komunikasi juga mengerti mengenai makna dari ruang dan waktu, dan juga apa namanya etika dalam berkomunikasi itu harus dijaga supaya pesan yang kita mau sampaikan ke orang lain bisa tepat dan efisien gitu. Seperti itu. Oke, yang keenam komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi gitu. Ya, ya kita komunikasi dengan orang, nah pastinya kita eh, juga tahu nih sasaran sasaran eh, untuk menyampaikan pesan kita ke orang lain. Seperti kita mau ngobrol ke pasangan atau mungkin ke keluarga dan ayah kita gitu seperti itu. Atau mungkin juga eh, komunikasi yang lebih besar lagi seperti komunikasi rekan kerja, seperti komunikasi dalam eh, organisasi seperti itu. Juga pasti ada pihak yang terlibat sama kita. Gitu. Oke, yang ketujuh adalah komunikasi itu bersifat sistemik. Dalam artinya kita sebagai manusia punya nilai-nilai yang sama atau cara dan pola pikir yang sama seperti itu. Sistemik dalam hal ini juga dengan adanya kesamaan nilai-nilai tersebut juga kita bisa bisa tahu nih mana yang kata-kata yang tepat apa yang bisa kita sampaikan ke orang lain seperti itu. Seperti contohnya juga teman-teman sekuliah saya gitu. Dengan kita punya apa namanya? Dengan kita punya background yang sama atau nilai-nilai yang sama, juga kita tahu nih mana yang bisa untuk didiskusikan atau mungkin dibahas begitu, dan juga dengan hal-hal sistem yang seperti itu juga kita bisa mudah untuk saling berkomunikasi dan saling memahami seperti itu. Lalu yang kedelapan, semakin mirip latar belakangnya, baik dari sosial budaya, semakin efektif dalam berkomunikasi. Iya, bener banget itu. Mungkin dengan misalnya nih, saya yang suku Jawa gitu, ber, berkerumun dengan orang-orang di suku Jawa, juga dengan hal itu juga bikin bikin komunikasi kita itu juga efektif gitu. Dengan bahasa dan cara logat kita yang sama itu juga komunikasi akan semakin efektif. Atau mungkin juga sama-sama orang Eropanya gitu, atau mungkin sama-sama orang Jepangnya, atau juga mungkin sama-sama mempunyai background latar belakang yang sama seperti um, dokter gitu. Sesama dokter juga pasti eh, sama-sama ngerti masalah kesehatan seperti itu. Oke, kita next. Yang kesembilan, komunikasi bersifat non non sekuensial. Gitu. Dalam artinya komunikasi tak berlangsung satu arah aja gitu. Pasti juga dua arah, pasti ada saling timbal baliknya gitu. Ya seperti contohnya nih, misal diskusi sama teman-teman, mungkin em, tentang mau nongkrong di kafe seperti itu. Pasti pasti ada teman-teman kalian pasti kasih kasih ide, kasih saran. Oh ini pasti ke sini itu lebih lebih murah atau mungkin lebih
deket gitu, pasti ada proses timbal baliknya ketika kita nanya ke mereka gitu. Seperti itu. Lalu yang ke-10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Ya, seperti itu. Ya, maaf ya. Ya, mungkin dalam hal ini juga, dalam proses komunikasi juga nggak hanya menyampaikan pesan aja, tapi dengan adanya penyampaian pesan itu juga bisa bikin orang lain itu nggak enak sama kata-kata kita atau mungkin tersinggung dengan kata-kata kita seperti itu. Lalu misalnya mungkin untuk eh, berdebat gitu, pasti ada percekcokan di situ, pasti ada konflik, pasti ada sesuatu yang mungkin bisa salah paham dengan kata-kata yang kita sampaikan ke orang lain seperti itu. Lalu yang ke-11, komunikasi itu bersifat irreversibel gitu. Maksudnya dalam hal ini semua yang kita omongkan, semua yang kita lakukan ke orang lain juga pasti menimbulkan eh, efek yang buruk atau mungkin lebih buruk dari apa yang kita sampaikan gitu. Seperti kata-kata kita yang menyinggung orang lain atau mungkin eh, bullying gitu, itu termasuk krisis komunikasi yang pasti itu terjadi gitu. Ya contohnya kita mungkin ngata-ngatain teman kita gitu, lu jelek gitu. Ya pasti orang lain kan pasti, oh aduh sakit hati gitu. Itu pasti. Oke, kita lanjut yang ke-12. Ya, komunikasi itu bukan panacea untuk menyelesaikan masalah gitu. Ya, kalau kalau komunikasi juga membantu untuk menyelesaikan masalah, tapi juga bukan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah gitu. Jadi jadi misal nih kalian punya masalah gitu, eh, jangan jangan hanya cuma baca doang gitu, jangan jangan hanya cuma diskusi atau mungkin saran gitu. Ya cari cari ide, cari em, solusi-solusi lain gitu, seperti itu. Dan komunikasi juga bukan bukan solusi dari segala masalah, tapi untuk membantu kita untuk menyelesaikan masalah itu. Seperti itu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah eh, menyaksikan video ini. Saya Sonika Ramadan dari kelas pengantar ilmu komunikasi kelas F. Mengucapkan terima kasih. Oke, bye.